Jadi situ judulnya kan Kristen bertanya mustahil Islam menjawab Qurannya. Boleh saya mengajukan satu tema nggak? Coba belajar dulu baca nih. Ini kayak Muhammad dia ini buta huruf. Kristen bertanya. Coba baca dulu, baca yang benar. Masalahnya terlindung kamu itu. Kristen bertanya coba nih, ayo. Kristen bertanya mustahil Islam menjawab pakai Qurannya gitu kan? Nah, oke. Sekarang betul nggak kata saya bahwa mustahil Islam jawab pakai Qurannya? Makanya saya bilang teman-teman, orang Islam itu tidak ngerti isi Qurannya. Nekat Anda mengatakan Ibrahim di Quran sunat. Mana Ibrahim di Quran sunat? Loh, ketawa. Di Quran mana ada Ibrahim sunat? Kristen sunat apa enggak Kristen? Aduh, malah lari kemana-mana. Udah saya tanya sekarang kan. Wahai penyembah Edis di bawah ini, wahai penyembah Edis, gimana kan? Apa masih kurang koinnya sama kamu? Masih kurang. Sebentar, Rita, masih kurang koinnya, masih kurang. Masih mau nambah koin? Penyembah Edis di sini hanya minta mengemis. Teman-teman, sudah saya bilang teman-teman. Ketika saya dapat koin, ketika orang Kristen mensupport saya, mereka panas, kujang, iri, syirik, musyrik. Stres mereka teman-teman ketika ada banyak orang Kristen mensupport saya. Stres mereka, stres. Aduh, hancur kita teman-teman, hancur. Kita disuruh sama Allah, kita disuruh sama Iya, disuruh ngapain? Namanya disuruh ngapain? Disuruh taat patuh sama utusannya Muhammad SAW. Berarti artinya disuruh mengilahkan si setan itu, betul nggak? Kita disuruh patuh, disuruh taat, bukan disuruh menghambakan diri. Kalau patuh, taat, takluk kepada setan, artinya mempertuhan setan, betul nggak? Patuh sama setan, sama Muhammad. Misal, orang yang patuh sama setan, takluk sama setan, disebut mempertuhan setan, betul? Bang, kalimat ilah itu yang udah Bang, tidur di bawah, Bang, tidur di bawah. Umat Kristen itu makan babi, Bang. Pertanyaannya, enggak semua orang Kristen itu makan babi, jangan salah. Iya, betul enggak semua, tapi kan ada Bang ya yang makan ya. Ada yang ya ada. Ya, jawabannya apa, Bang? Baik. Jadi begini, jadi kekristenan itu tidak hidup di bawah peraturan-peraturan hukum Taurat seperti itu. Dan juga karena kerajaan surga itu bukan soal makanan dan minuman. Oke. Jadi itu aja Bang ya jawabannya Bang ya? Iya. Contohnya begini. Banyak orang Bang ribut soal makanan haram. Tapi kalau duit haram tetap diembat Bang. Kenapa orang sibuk mengatakan bahwa ini haram, ini haram? Masa iya sih Bang? Daging babi haram tapi babu halal gimana? Loh, kan memang begitu. Ya kan? Iya betul Bang, betul. Betul itu. Betul Bang. Makanya kadang-kadang aneh juga kalau Bang kalau pikir Bang ya. Iya. Jadi gini aja Bang, saya mau ngimbau aja Bang buat yang Islam, yang Muslim, jangan marah-marah sama Bang Edis gitu ya. Iya. Tetap damai. Gitu aja Bang ya. Oke, Bang. Lanjutkan Bang. Pipit, selamat malam ya. Kita undang Muslim yang lain ya Bang ya. Oke, terima kasih Bang. Oke, sama-sama. Ya. Oke, saya turunkan dulu ya Bang Arwiwo Pipit. Itulah teman-teman ya. Jadi jangan mengatakan bahwa orang-orang Islam yang naik ke sini itu ya banyak yang marah-marah memang. Tapi jangan salah juga, banyak juga mereka yang setuju. Ya, setuju dengan saya. Ayo silakan, yuk kita undang yang Muslim. Silakan yang Muslim ya. Kita kalau membahas dengan Muslim sesuatu yang agak tinggi-tinggi teman-teman. Saya sudah pengalaman. Mereka nggak nyambung teman-teman, nggak nyambung. Iya. Jadi kalau membahas yang Muslim itu soal berapa jumlah Tuhan. Kalau jumlah Tuhannya 1, bukan 1/4 masuk surga.
walaupun maling, walaupun berzina, tetap masuk surga. Yang penting jumlah Tuhannya satu. Mau Tuhan Anda batu kek, mau Tuhan Anda kelapa kek, jumlah Tuhannya satu, masuk surga. Iya, di dalam Al-Quran tuh ada ayat, jangan kamu sembah dua Tuhan, satu aja gitu. Oh ada ayatnya dalam Quran. Di dalam Al-Quran ada sebuah ayat yang mengatakan, janganlah kamu sembah dua Tuhan. Berarti 4 boleh dong, 5 boleh, jangan 2. Nekat yang nyata. Ayo silakan, yuk. Saya masih mengundang yang muslim ya. Saya berharap ada seorang muslim yang dia itu memiliki pengetahuan tentang agama Islam. Ya, memang sudah langka teman-teman, langka dan jarang ya. Oke, kita kasih naik ada Sanjay SKS. Yo, Sanjay SKS. Ya, selamat malam Sanjay SKS. Saudara Sanjay SKS. Apakah Anda seorang muslim, Bang? Halo. Ya, apakah Anda Halo. seorang muslim? Halo Bang Adis. Oke, baik ya, kita kasih turun ya. Oke. Sekali lagi teman-teman ya, yang mau naik pastikan ya sinyal Anda itu kuat. Pastikan Anda juga kalau diajak ngobrol nyambung ya teman-teman ya. Karena kita kadang-kadang sakit kepala loh ngomong sama orang. Kita pilih yang cerdas-cerdas saja lah ya. Kita ngobrol dengan satu orang asal dia cerdas gitu. Ya, kalau ngobrol sama orang yang enggak jelas juga kita ya, ayo silakan. Kita kasih naik ada Bupati Bangkok. Oke, Bupati Bangkok. Waduh, Bupati. Oke, selamat malam Bupati Bangkok. Halo Bupati Bangkok. Oke, baik, kita kasih turun ya. Kita kasih turun, kita ngobrol dengan yang jelas-jelas saja ya. Nasi kicap. Oke, nasi kicap. Oke, silakan nasi kicap. Oke, selamat malam nasi kicap. Halo, nasi kicap. Macet lagi. Baik ya. Ya, banyak teman-teman yang naik ke sini itu kadang-kadang mereka itu nggak jelas teman-teman ya. Mereka tidak baca temanya apa, langsung naik-naik aja begitu. Makanya sebenarnya banyak orang yang hanya sekedar naik itu ada juga yang pansos begitu. Makanya ketika naik dia nggak tahu mau ngomong apa begitu. Jadi teman-teman yang mau naik pastikan ya diri kalian itu kalau mau naik itu kalian sudah tahu apa yang sedang mau dibahas, kita lagi mau ngapain ya. Itu teman-teman, silahkan yuk ajukan permintaan kalian naik. Kita mau yang bagus dan baik-baik. Ya. Anda mau ganti tema pun gak masalah ya. Anda mau ganti tema boleh, silahkan ya. Ayo silahkan, ajukan permintaan naik. Ya. Nih, Kristen bertanya, mustahil Islam menjawab pakai Qur'annya. Kalau ada orang Islam yang jawab pakai Quran, saya lompat dari Monas. Kurang bagaimana saya membuat sebuah challenge yang paling sangat sederhana kepada orang Muslim. Kalau ada orang Muslim yang kalau dia diskusi dengan saya membahas agama Islam, dia jawab pakai Quran, ini channel saya tutup lah. Kalian kan pengen banget nih channel saya. Betul nggak? Betul nggak? Bahwa kalian sangat merindukan channel saya ini ditutup. Ayo, saya akan tutup channel saya ini ketika ada orang Muslim yang jawab pakai Qur'annya. Silakan. Ya. Ayo, kita kasih naik ada. Sebentar ya. Kita kasih naik Erik Ranggung. Erik Ranggung.
Ya silakan Erik Ranggung. Nyalakan kamera. Benar. Siapa takut? Nah gitu. Oke Erik Ranggung, coba ya. Kamu kan orangnya agak-agak sedikit aneh nih. Cobalah kamu orangnya agak nyambung sedikit. Gimana? Bisakah? Edis, situ judulnya kan, Kristen bertanya, mustahil mustahil Islam menjawab Qurannya. Boleh saya mengajukan satu tema nggak? Coba belajar dulu baca nih. Ini kayak Muhammad dia ini buta huruf. Kristen bertanya. Coba enggak baca dulu, baca yang benar. Masalahnya terlindung kamu itu. Kristen bertanya coba nih, ayo. Kristen bertanya, mustahil Islam menjawab pakai Qurannya gitu kan? Nah, oke. Sekarang betul nggak kata saya bahwa mustahil Islam jawab pakai Qurannya? Boleh nggak saya mengajukan tema lain? Oh, mengajukan tema lain. Kalau ini sudah diakui ya? Iya. Enggak, kalau ini sudah Anda akui bahwa Islam mustahil jawab pakai Qurannya? Ya nggak semuanya bisa dijawab gitu. Enggak semuanya bisa dijawab. Oke, buat dulu ikrar pengakuan saya Erik Ranggung. Setelah debat, setelah nonton Edis TV, saya akui bahwa kitab Al-Quran kita ini tidak berguna untuk menjelaskan agama Islam karena tidak lengkap. Silakan. Kalau gitu saya enggak berani gitu. Tapi oke, sekarang apakah Quran ada gunanya untuk menjelaskan agama Islam? Ada. Tapi kenapa tadi Anda mengatakan bahwa Quran tidak lengkap? Bukan nggak lengkap, perlu kias. Perlu kias, maksudnya gimana lagi? Perbandingan ayat-ayat. Misal gini ya, binatang yang haram itu kan bertaring, satu kias namanya. Di mana ada ayat binatang yang haram itu bertaring? Iya, contohnya kan setiap binatang yang bertaring itu haram. Jadi nggak semuanya seperti apakah itu ayat Al-Quran? Seperti tupai, tikus, kucing kan nggak sebutkan kan. Erik, Jadi jangan boros-boros kalau bicara. Gitu. Erik, jangan boros-boros kalau bicara. Di mana di dalam ayat Al-Quran kalau hewan bertaring itu haram, di mana ayatnya? Enggak ada, tapi kita kiaskan. Saya bilang kita lihat bukan Al-Quran, kitab suci kalian, kitab ulama. Betul, Iblis. Boleh saya mengajukan satu tema enggak? Loh, kau buat dulu pengakuan bahwasanya Al-Quran tidak berguna untuk menjelaskan agama Islam. Kalau begitu berguna enggak berguna? Ada gunanya, enggak gunanya. Terima kasih Bang pengacara. Saya ingin mengajukan tema Islam bertanya, mustahil Bible menjawab dengan benar. Benar nggak? Boleh nggak? Mustahil Bible menjawab dengan benar. Yang penting Bible dipakai untuk menjawab kan? Iya, boleh nggak? Saya bertanya. Tema gininya, Islam bertanya, mustahil Bible menjawab dengan benar. Boleh nggak? Erik, dengerin. Masalah Bible menjawab tidak dengan benar, itu nanti kita sudah debat yang namanya dogma. Artinya, setiap orang Kristen ditanya, dia akan membuka dari Bible-nya untuk menjawab. Setuju? Saya bilang tadi, kalau kamu berani dengan saya bertanya, mustahil Bible bisa menjawab. Erik, coba kamu dengar dulu ya, Aduh, kenapa sih orang kayak gini IQ-nya teman-teman ya? Erik, dengar, Erik. Kalau orang Kristen ditanya, maka dia cari jawabannya dari Bible, betul? Saya bilang tadi kan mustahil Bible menjawab dengan benar. Oke lah, dibawa dulu lah. Ini nggak nyambung ini. Yang dijawab apa? Yang dia tanya apa? Nggak nyambung, saudara-saudara. Oke, kita kasih kesempatan lagi. Kalau orang Kristen ditanya agama Kristen, masih dibuka Bible-nya. Untuk mencari jawaban di Bible-nya itu dibuka. Gitu loh. Masalah nanti pendapatmu mengatakan tidak tepatlah jawaban. Itu pendapatmu. Tapi ini yang di Muslim ini, Qurannya itu nggak dipakai lagi. Qurannya sama sekali tidak disentuh. Yang dicari buku lain. Itu masalahnya. Coba misalnya kalau Islam ditanya yang dibuka itu Qurannya. Gitu loh. Masalah nanti kami bilang tidak tepat atau apa, enggak masalah. Tapi Quranmu dibuka. Ini Quranmu tidak kau buka sama sekali. Silakan. Ini Muslim, yuk.
Ya, saya berikan kalian kesempatan, mari berikan performa terbaik kalian ya. Kita kasih naik ada Ayah Nazma Nazmi. Oke, Ayah Nazma Nazmi. Oke, selamat malam Bang Ayah Nazma Nazmi. Malam, Bang Edis. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi dengan baik. Bentar. Bentar, aku hidupin kameranya dulu. Nyalakan kamera. Sudah saya kirim undangan untuk menyalakan kamera. Silakan terima. Oke. Halo Bang. Halo Bang. Iya. Bang Muslim ya Bang ya? Muslim dari lahir lah, bawaan. Dari lahir. Apakah Anda mempelajari? Suaranya kecil ya Bang? Suara siapa? Suara Abang. Oke, apakah Anda Muslim apakah Anda memperdalam agama Islam? Enggak. Enggak memperdalam agama. Tapi gini Bang. Oke Bang, di bawah saja dulu Bang ya. Di bawah saja Bang, nanti sakit kepala Bang saya. Silakan ya, saya mengundang Muslim yang mengerti agama Islam. Nanti percuma ngomong sama Anda, karena juga nggak ngerti. Nanti saya capek macam ngomong sama orang gila. Ayo silakan, yuk, mari. Kita berikan kesempatan kepada Muslim yang ngerti tentang agama Islam. Sekali lagi ya, silakan yang Muslim ajukan permintaan naik. Oke, ada Ar-Rahman yang tadi. Oke, selamat malam Ar-Rahman. Des, begini Des, Tuhan yang begitu agungnya, menguasai bumi dan langit, mencipta alam semesta, mengatur perputaran. Oke, baik ya, kita ajak yang nyambung-nyambung saja ya. Ini kita bahas yang tinggi, Anda nggak usah bahas yang tinggi-tinggi. Sudah saya bilang ini temanya ini loh ya. Kita bahas tema yang sederhana. Kalau ada orang Islam, mau dia Abdul Somad kah, mau dia Adi Hidayat, mau dia siapapun. Ketika saya tanya dia tentang agama Islam, saya lompat dari Monas kalau dia buka Qur'annya untuk menjawab. Kenapa teman-teman saya bilang begitu? Karena setiap saya diskusi dengan Muslim, tahu nggak apa yang terjadi? Dia tidak membuka Qur'annya. Dia buka kitab lain, kitab karangan ulama. Kitab hadis. Itu yang terjadi teman-teman. Tidak ada lawan debat saya orang Islam yang ketika dia diskusi membuka Qur'annya. Yang dibuka kitab lain. Ayo, sederhana-sederhana aja lah. Yuk. Mau saya yang tinggi-tinggi teman. Ya. Oke, kita kasih naik ada Selamat Bambang. Oh, Selamat Bambang. Terima kasih Melisa, terima kasih. Oke, Selamat Bambang. Selamat Bambang. Selamat malam. Oke. Selamat Bambang, apakah Anda seorang Muslim? Saya Muslim Bang Edis. Muslim. Mudah-mudahan kita bisa diskusi dengan baik ya. Oke. Ya. Jadi saya ini sudah diskusi ya Pak Slamet dengan orang Islam itu kurang lebih 13 tahun lamanya. Nah, selama saya diskusi dengan mereka dan Anda juga orang Islam ini, saya dapati orang Islam itu di mulutnya saja mengatakan bahwa Al-Quran itu kitab yang menjelaskan. Di mulutnya saja mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kitab sucinya. Tapi pada prakteknya kitab Al-Quran itu nggak digunakan sama sekali. Ya artinya kan kitab Al-Quran itu kan antara Nabi dan Allah berbicara di situ. Allah menjelaskan kepada Rasulullah tentang kaum yang terdahulu, kitab-kitab terdahulu, kejadian yang dahulu.
Kalau dibuat pertanyaan yang sesuai dengan pertanyaan Bang Edis ya kan nggak bisa. Kecuali Edis. Apakah Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu? Iya, nggak bisa dibuat pertanyaan kayak apa Al-Quran. Apakah Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu? Menjelaskan artinya Allah berbicara kepada Rasulullah. Menjelaskan kalau nggak ada Al-Quran jual lombok, jual rokok, nggak ada Bang Edis. Emang saya nanya Gitu itu? loh. Emang saya nanya itu? Ya enggak, artinya Bang Edis kalau tanya kan bisakah Al-Quran dibuat pertanyaan, ya kan nggak bisa, arahnya pertanyaan gimana gitu loh. Udah nggak nyambung Bang. Oke, Anda belajar agama Islam nggak? Ya saya namanya sudah besar ya belajar teman. Oke, dalam. Ya namanya Islam harus belajar. Nggak mendalami Iya. nggak? Ya mendalam karena kita Islam beriman. Oke, gitu loh. mendalami. Apakah Anda sunat? Islam sunat. Di Quran mana Anda disuruh untuk sunat? Sunat Ibrahim kan sunat. Di Quran Nah. mana Ibrahim sunat? Ini kan mencela namanya, cari celahnya. Cari celah Al-Quran. Iya, Bang. Anda Cari celah. bilang bahwasanya Sampai di kalau Quran tanya, Ibrahim sunat. cari Di celah-celahnya, Quran ini mana repot Ibrahim ya. sunat? Nah, nanti tanya mandi junub lagi. Ah, ini udah mulai keles nih orang, udah nggak mulai bener keles. namanya itu. Di Quran mana Ibrahim bersunat? Di Quran mana? Ini repot ini Bang guys. Dengar ya. Al-Quran buatan Bang, gitu. Bang. Anda itu jangan memfitnah Al-Quran. Quran tidak pernah bilang bahwa Ibrahim sunat. Di Quran mana ada Ibrahim sunat? Artinya kan menceritakan kehidupan. Iya, di mana? Di Quran Di situ. mana diceritakan Iya. Ibrahim sunat itu di Quran mana? Ini. Kan? Saya. Makanya saya bilang Cari celah pinter, pandai. orang Makanya Islam pandai berdiskusi kayak itu gitu. tidak ngerti isi Qurannya. Nekat Anda mengatakan Hmm. Ibrahim di Quran sunat. Mana Ibrahim di Quran sunat? Loh, ketawa. Di Quran mana ada Ibrahim sunat? Kristen sunat apa enggak Kristen? Aduh, malah lari kemana-mana. Nah, saya tanya, sekarang ganti tanya. Aduh. Bang, temanya jangan berat-berat lah Bang. Jangan yang itu Bang. Orang Islam yang ringan-ringan aja Bang. Iya. Teman-teman, gini ya. Saya itu debat dengan orang Islam 13 tahun. Tidak ada satu. Nggak usah 1/4. Tidak ada 1/4. Kalau 1/4 kan belum manusia namanya. 1 lah. Tidak ada satu orang Islam yang saya dapati dia ngerti Al-Quran daripada saya. Nggak ada. 1 pun nggak ada. Terus Anda mau paksa saya? Terus Anda mau suruh saya bilang orang Islam ngerti Al-Quran? Dari mana jalan ceritanya? Bagaimana Anda menyuruh saya mengatakan orang Islam ngerti Al-Quran? Orang sudah 13 tahun. Saya ajak diskusi orang Islam. Nggak ada satupun yang ngerti. Semuanya memfitnah Ibrahim sunat di dalam Quran katanya. Dari mana ada Ibrahim sunat di dalam Quran? Nekat yang nyata. Ya silakan yuk, silakan. Udah 10.600 orang ini yang menonton nih. Adakah satu orang Islam yang ngerti Al-Qurannya? Ada? Ayo silakan, yuk. Saya mengundang yuk. Yang muslim-muslim, ayo naik kemari. Kita ngobrol dengan baik. Silakan, yuk. Ya, naik kemari kita ngobrol. Ya, kita kasih naik ada santri affiliate. Oke, santri affiliate. Ya, selamat malam santri, saudara santri. Ini temanya ini kita ganti tema kesukaan muslim ya. Muslim ini kan menuhankan Muhammad nih ya. Supaya berhentilah kalian ini menuhankan menyembah Muhammad. Hei kaum muslimin. Stop menuhankan Muhammad. Oh. Ayo. Santri affiliate. Penuhan Muhammad.
Oke lah. Jangan nyambung-nyambung, kita kasih turun dia. Kita kasih turun. Wahai umat Islam, ya, pemuja Muhammad, ya, ayo naik ke sini. Ayo silakan. Kalian nomor 1 orang Kristen memuja manusia, sedangkan kamu menyembah mayatnya Muhammad. Ayo silakan, ayo. Naik kemari, kita ngobrol dengan baik. Kita kasih naik ada Solarieng Aljalaya. Oke, Solarieng. Oke, kita kasih naik Solarieng. Oke, selamat malam Solarieng. Solarieng. Macet lagi. Oke ya, kita kasih turun dulu Solarieng, ayo. Kita kasih naik ada Rusana, oke, Rusana. Ya, selamat malam Rusana. Bang Edi, selamat malam Bang. Selamat malam Rusana. Ya silakan Rusana, nyalakan kamera. Saya coba-coba aja tadi. Saya SS aja ya. Turun ya habis itu. Turun. Makasih. Oke, baik. Terima kasih Rusana. Oke, teman-teman sekalian ya, mari teman-teman berikan kesempatan kepada yang muslim ya. Silakan kalian yang muslim ajukan permintaan naik. Saya sudah kasih kalian panggung. Abdul Somad, Adi Hidayat nggak berani naik ke sini. Tasik ngaji itu sebelum berdebat saja dia sudah mengakui Muhammad itu Tuhannya orang Islam. Ayo, saya kasih nih kesempatan nih kepada orang-orang Islam yang selama ini tidak pernah dapat panggung untuk bicara. Saya kasih kamu forum. Ayo, naik kemari. Buktikan bahwa kalian itu tidak memuja, mengkultuskan Muhammad. Ya, ayo silakan. Ayo. Kita kasih ada siapa ini ya? Adi Putra. Oke, kita kasih naik Adi Putra. Yuk, silakan Adi Putra. Ya, silakan Adi Putra. Saudara Adi Putra. Yuk. Ya, muslim Bang. Ya, 100% muslim. Oke, silakan Bang Adi Putra. Nyalakan kamera. Ayo kita diskusi dengan baik. Yuk, silakan. Belum bisa on cam. Belum bisa on cam. Padahal Anda itu sudah bisa on cam. Ya, Anda tinggal menerima saja itu undangan yang saya. Kristen kan mengajar bohong. Bagaimana? Orang Kristen kan mengajar bohong. Bukannya Muhammad yang mengizinkan boleh berdusta di dalam agama Islam? Siapa? Baiklah, kalau kamu sudah malu jadi orang Islam, Tuhan manusia itu ya. siapa? Kalau sudah malu jadi orang Islam di bawah sana. Iya teman-teman ya, memang sudah habis teman-teman ya. Orang Islam kalau diajak debat agamanya itu langsung meninggal dunia teman-teman. Tidak bisa. Ketika kalian mendebat orang Islam agamanya, hanya ada dua kemungkinan. Satu, dia akan berteriak darahmu halal. Ya. Kemudian yang kedua, dia kejang, kesetanan, kesurupan. Cuman itu. Apakah mereka mampu berargumen? Ya, tiada sanggup dan tiada mampu mereka. Yuk. Saya berikan kalian kesempatan, yuk. Mari yang muslim-muslim, ayo naik ke sini. Kita diskusi dengan baik. Oke, kita kasih naik ada Cynthia. Oke, Cynthia. Selamat malam Cynthia. Malam. Oke Cynthia, kamu Islam? Iya.
Oke, Cynthia, yuk kita ngobrol dengan baik, diskusi dengan baik. Kita sajikan bahwa orang Islam tuh bisa diskusi begitu. Jangan bisanya marah-marah kok setan. Itu marah-marah. Pakai baju daster gitu. Bisa nggak sih orang Islam tuh nggak anarkis gitu loh? Saya lihat anarkis saja kerjaannya. Kamu lihatnya yang anarkis, banyak yang nggak anarkis. Ya sudah, yuk silakan. Mudah-mudahan kamu tidak anarkis, mudah-mudahan kamu bisa berdiskusi dengan baik. Yuk silakan, nyalakan kamera. Saya lagi nggak pakai hijab ini. Saya turun aja ya. Oke lah, baik kalau kamu Cynthia Lain takut. waktu aja ya. Gimana? Lain waktu aja. Oke, baik ya, kita turunkan ya. Dia takut, teman-teman jadi nggak apa-apa. Oke, saya kasih turun ya. Silakan ya, yang muslim-muslim, ayo tunjukkanlah kepada dunia bahwasanya kalian itu benar begitu. Ayo, silakan. Kita berikan kesempatan ya. Kita berikan kesempatan. Ada M Ilmi. Oke, M Ilmi. Ya, selamat malam Muhammad Ilmi. M Ilmi, Muhammad Ilmi. Ya, Muslim Bang? Ya. Muslim Bang? Muslim. Ya, Muslim, mungkin Bang Muhammad Ilmi bisakah mencari tempat posisi yang baik, begitu duduk yang bagus, supaya... saya kena sinar di belakang Anda itu. Coba duduk. Nanti Anda pegel loh kalau megangin HP gini terus itu pegel. Coba ditaruh dulu, duduk yang bagus gitu. Aduh, orang Islam ini memang sulit bener ya. Coba duduk gitu loh, duduk, kasih HP-nya yang bagus gitu. Memang orang Islam ini harus kita ajarin teman-teman. Mandi aja harus diajarin. Masuk kamar mandi juga harus diajarin. Masa Anda sih nggak bisa? Coba, gini kan bagus. Oke, coba. Jadi begini, M Ilmi. Selama Anda menonton di saya, diskusi lintas iman gitu, yang mengikuti Edis TV. Kira-kira, adakah pernah saya itu melontarkan fitnah? Adakah saya itu pernah mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang agama Islam? Masalahnya ketika disampaikan yang benar sesuai dengan ayat, langsung di-kick. Kan gak nyambung kan ini? Orang Islam ini kalau ditanya gak pernah nyambung kan? Pertanyaan saya tadi apa? Iya. Pertanyaan saya tadi. Masalahnya ketika saya ketika saya jawab, langsung di-kick. Kan gitu. Oke, coba. Oke, saya ulangi itu, pertanyaan saya ya. Jangan curhat dulu, saya ulangi pertanyaan saya. Selama kamu nonton channel saya, pernahkah saya mengatakan sesuatu yang fitnah atau sesuatu yang merupakan ketidakbenaran tentang agama Islam? Ya, Islam itu bukan seperti bukan seperti yang digambarkan oleh Edis gitu loh. Itu kan pahaman Jadi manusia. pernah nggak saya melakukan yang fitnah terhadap agama Islam? Ya, itu pemahaman manusia. Yang Edis sampaikan itu pemahaman manusia, bukan Islam. Jadi bukan pernah Al-Quran. fitnah nggak saya? Ya, pemahamannya fitnah, tetapi itu bukan Al-Quran, bukan Islam. Contohnya, apa yang saya katakan yang fitnah terhadap agama Islam? Contoh. Ya, pemahaman ya. Bahwa Muhammad itu Rob itu pemahaman fitnah. Jadi Muhammad itu bukan Rob. Oke, arti Rob itu apa? Di dalam Al-Quran tidak disebutkan Jangan bahwa dibisu-bisukan, Nabi Muhammad Bang. itu adalah... Jangan. Dibuka saja, oke. Apa pengertian kata Rob itu menurut kaidah bahasa Arab? Al-Quran itu bukan bahasa Arab, tapi Quranan Arabian. Apa Jadi itu tidak ada Arabian? ayat yang mengatakan Muhammad itu sebagai Rob. Tidak ada di dalam Al-Quran Muhammad itu sebagai Rob, tapi sebagai Rasul. Saya bukan bertanya itu. Yang saya tanyakan apa definisi Rob? Definisi itu menurut Arab.
Al-Quran itu bukan bahasa Arab. Quranan Arabian. Tidur di bawah bang, ini sakit kepala kita ngomong sama dia ini, sakit kepala nih. Ya kita undang lagi ya muslim yang masih warasan ya, masih waras. Kalian udah percaya nggak? Kalian percaya nggak kata saya bahwa nggak, saya nggak ketemu orang Islam yang ngerti agama Islam? Percaya nggak? Itu buktinya itu tadi. Aduh. Yuk silakan. Ada Rita Sarah. Oke, Rita Sarah. Oke, selamat malam, saudari Rita Sarah. Ya. Rita Sarah, selamat malam. Ya, selamat malam. Oke, Rita Sarah, apakah kamu seorang Islam? Of course, Islam. Alhamdulillah. Silakan Rita Sarah. Ayo kita tunjukkan bahwa masih ada orang Islam yang ngerti agama Islam. Masih ada orang Islam kalau diajak diskusi nggak marah-marah, kesetanan, ngamuk, kesurupan. Ya, silakan. Nyalakan kamera Anda. Edis, gimana? Silakan dinyalakan dulu kameranya Rita Sarah. Tunjukkan kalau orang Islam tuh nyambung. Kalau disuruh nyalakan kamera, itu nyalakan kamera. Ini di mana? Anda sudah malu jadi orang Islam? Ya, enggak. Masalahnya gini, Edis. Kamu coba dari taruh dulu. Gini loh. Sebelum kamu mau diskusi, coba HP itu taruh dulu. Jangan begini-begini gitu loh. Coba orang Islam bisa. Coba HP taruh dulu, tenangin diri dulu, tarik napas, hembuskan, gitu. Jangan panik gitu loh. Biasa gitu loh. Oke, sudah bisa diskusi dengan baik. Aku nggak mau diskusi. Aku menentang judul yang kau bawa ini. Oke, baik. Gini, Rita. Di dalam Al-Quran, ada nggak orang yang mempertuhan selain Allah? Kamu tahu tak apa artinya Allah Tuhan itu? Nah kan, nggak nyambung kan? Ini nggak nyambung, Edis, tunggu dulu. Rita, coba dengerin pelan-pelan ya, pelan-pelan. Saya tidak bilang, sebentar. Saya tidak bilang Muhammad itu sang pencipta. Saya nggak bilang begitu. Muhammad itu manusia biasa. Dia sudah mati di kuburan. Tetapi kalian tuhankan, itu loh masalahnya. Makanya judulnya itu nggak sesuai. Loh, makanya saya bisa buktikan kalian mempertuhan Muhammad. Sekarang begini. Anda tahu tidak bahwa menurut Al-Quran ada manusia-manusia yang mempertuhan selain daripada Allah? Tahu nggak? Edi sekarang gini aja ya. Kan nggak nyambung kan? Kamu ya gitu tuh. Gimana sih Rita? Gitu. Kamu kok nggak nyambung sih? Aku bilang aku nggak mau berdebat. Aku hanya pertikaikan judul yang kamu. Berarti umat Muslim tidak mampu diskusi kan? Tidak mampu kan? Mampunya hanya untuk mempersekusi, membungkam. Sebenarnya ini kamu termasuk memfitnah. Kok memfitnah? Bukankah kalian berseru-seru kepada Muhammad? Kamu menuduh stop menuhankan Muhammad. Memang nggak ada yang kami Islam menuhankan Muhammad. Baik. Nih, kayaknya dia orang awam. Gini, ketika orang Kristen di gereja, saya nih di gereja, kami di gereja nih kemarin, ya kan? Kami berseru-seru, ya Yesus di gereja. Kami bernyanyi-nyanyi memanggil nama Yesus. Ketika kamu lewat dan temanmu lewat, kamu bilang apa? Orang Kristen lagi nuhanin Yesus. Betul nggak? Betul atau tidak? Orang memang sejarahnya kalian itu memang menuhankan Yesus. Jadi mau nggak mau kami harus berpikir kayak gitu, Edis. Baik, mantap. Dan kami terima itu, kami akui itu. Bahwa kami memang menuhankan Yesus. Nah sekarang, sebaliknya. Ketika kamu dan saudara-saudaramu di masjid berseru-seru kepada Muhammad, ya Rasulullah. Ketika kalian bernyanyi-nyanyi, Muhammadku, dengarlah seruan. Aku rintih. Dengar dulu, jangan panik dulu, dengar. Kalau kalau kamu mendengar orang Kristen berbuat demikian, kamu simpulkan orang Kristen nyembah-nyembah Yesus, menuhankan Yesus.
Kenapa kamu Memang dari marah? nenek moyang kalian kayak gitu. Ini. Kenapa kamu marah ketika saya mengatakan hal yang sama seperti yang kamu katakan kepada saya ketika kamu melihat saya berseru-seru kepada Yesus? Kenapa kamu marah ketika saya simpulkan kamu menuhankan Muhammad, menyembah Muhammad? Jadi ketika kamu melihat kami itu berselawat kepada atas Nabi, kamu pikir otak kami menyembah. Oke, ketika kami berseru-seru kepada Yesus, ya Yesus, kamu mengatakan kami menyembah Yesus, betul? Karena dari nenek moyang kamu udah menyembah dia dari asal-usulnya. Iya, karena kami berseru-seru memanggil-manggil nama Yesus, betul? Bukan berseru, memang kalian menyembah. Oke, ngapain kami? Kami ngapain? Kalian membuat ritual. Apa? Contohnya? Doa-doa. Nah, itu menyembah. Oke, kalian berbuat seperti itu enggak kepada Muhammad? Kepada Nabi kami Muhammad, kami berselawat. Oke, baik. Kamu memanggil Muhammad enggak dalam sholatmu? Gini deh, Edi. Nah, ini. Sedangkan Tuhan. Ini saya bilang ini udah mulai ini. Dengar ya, Rita, Sarah, dengarkan. Kamu ketika sholatmu, ketika ritualmu, kau panggil nggak Muhammad? Ya Rasulullah. Kau panggil nggak dia? Kami berselawat bukan memanggil, berselawat. Oke. Beda berselawat. Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya? Berselawat. Iya, itu kan bahasa Arab, Rita. Enggak, bahasa Indonesianya apa? Indonesia. Ini kan? Sholawat bahasa apa? Sholawat itu bahasa apa? Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sholawat. Udah, Edi, kamu. Aduh, inilah orang Islam, teman-teman. Aku ketika Edi judul kamu itu. Ini kamu berat, seperti, ini teman-teman berat. Ini kamu udah termasuk memfitnah, Edi. Loh, kamu saya tanya, kenapa kamu memanggil-manggil Muhammad dalam sholatmu? Kenapa kamu panggil-panggil dia? Bukan ini, itu bukan berdoa, bukan apa. Kami berselawat. Apa? Berselawat itu kan bahasa ya Arabnya. Bahasa Indonesianya apa? Apa bahasanya? Selawat lah. Bahasa Indonesianya sholat. Bahasa Indonesianya berdoa. Kalian memohon, meminta. Oh, ini orang sulit bener. Coba, di dalam sholatmu itu, kamu mengucapkan ini enggak? Assalamualaikum ya ayuhan nabi. Kamu ucapkan itu enggak? Kamu tahu tak Assalamualaikum itu apa artinya? Salam sejahtera kepadamu. Ya udah, salam. Oke, ketika kamu mengatakan Assalamualaikum ya ayuhan nabi, kamu ngomong sama siapa? Kita berselawat. Iya, sama siapa itu kamu utarakan kata-katamu kepada siapa? Sebutan kepada Nabi Muhammad itu. Oke. Berarti Muhammad ada nggak di hadapanmu? Gimana? Ketika kamu mengatakan Assalamualaikum ayuhan nabi, salam sejahtera kepadamu wahai nabi, kamu di situ lagi ngomong sama nabi nggak? Ya kalau itu perintah dari Allah. Ditanya apa perintah? Kamu lagi ngomong sama nabi nggak? Mau iya jawabannya ini karena perintah. Kan perintah. Bukan masalah perintah, ini lah makanya sulit ngomong sama orang Islam nih. Kalau udah pasir nih saya lompat-lompat nih masuk ke pasir saya 24 jam kami disuruh dengarkan Rita. Ketika kamu mengatakan Assalamualaikum ya ayuhan nabi, kamu berkomunikasi dengan Muhammad, betul? Betul nggak? Enggak secara langsung. Oke, jadi kamu ngomong sama siapa itu? Kamu tahu nggak selawat itu 24 jam perintah. Kamu ngomong sama siapa itu? Assalamualaikum ya ayuhan nabi. Itu kamu ngomong sama siapa? Bicara dengan siapa? Ya, kamu cerna dulu apa yang saya bilang, Edis. Kamu cerna dulu. Perintah dari Allah itu 24 jam suruh berselawat. Jangankan kami ini sebagai hamba, sedangkan Allah sendiri, Tuhan sendiri berselawat ke atas Nabi. Makanya saya bilang Tuhan kalian Muhammad.
Bahkan Tuhannya Allah juga Muhammad. Ini sebagai contoh, ini sebagai Oke, contoh sekarang aja saya ya. tanya, dengar. Ada Allah, ada Muhammad, ada kaum muslimin, ada para malaikat. Suratnya itu surat suratnya itu surat Al-Ahzab. Sesungguhnya para malaikat dan Allah bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang Islam, bersolawatlah kamu kepada Nabi. Sebentar nih ya, saya bukakan ayatnya tentang solawat ya. Ya udah itu, kau kan harus paham itu ayat itu. Oke, baik. Di situ malaikat bersolawat kepada Muhammad. Allah bersolawat kepada Muhammad. Kemudian orang-orang muslim bersolawat kepada Muhammad. Ya. Berarti yang menjadi titik sentral siapa di situ? Itu perintah dari Allah Tuhan. Kan gak nyambung kan? Yang ditanya siapa yang jadi titik sentral itu perintah dari Allah. Inilah orang Islam nih. Ketika diajak diskusi bahasa agamanya, mendadak kayak begini. Saya tanya, yang jadi titik sentral. Kok kamu jawab itu perintah ini? Kamu nyambung gak sih? Ya. Karena Yang semua itu saya tanya Nabi Rita, Muhammad. yang menjadi titik Semua kami sentral. malaikat. Gini, Yang Edi, menjadi titik sentral Tuhan- siapa di situ Rita? Gini, Tuhan itu malaikat, manusia, semua itu sayang dengan Oke, Rasul. semuanya bersolawat kepada Muhammad, betul? Diperintahkan. Ya, semuanya diperintahkan untuk bersolawat kepada Muhammad. Berarti yang menjadi titik sentralnya siapa di situ? Tapi kami tidak menyembah Edis. Kamu harus paham. Saya tanya, kata-kata yang menjadi itu. titik sentralnya siapa di situ? Mau jadi titik sentral, mau Nabi Muhammad, mau siap, mau ini, tapi kami tidak Kayak menyembah. begini. Jadi kalau Kayak tidak menyembah, begini. tidak. Ketika orang Islam diajak diskusi, kenapa nggak pernah nyambung gitu loh? Sebenarnya kamu yang nggak nyambung. Oke, sekarang coba perhatikan. Ada Allah. Oke, satu ya. Nah, jangan Dengar, ulangin. Aku tahu dengar, dulu. pelan-pelan. Ya udah, Rita nggak ikutin usah dulu, sekali ikutin aja, ya, aku udah ikutin. paham. Ada Allah. Kemudian ada para malaikat. Kemudian ada umat muslim. Kemudian ada Muhammad. Allah, para malaikat, umat muslim, semuanya bersolawat kepada Muhammad. Betul? Yes. Sedangkan Paham kan? Muhammad di sini tidak Paham kan? bersolawat kepada Allah, tidak bersolawat kepada para malaikat, tidak bersolawat kepada kaum muslimin. Yang tiga ini yang bersolawat kepada yang satu ini. Pertanyaan saya, yang menjadi pusat sentral itu siapa? Allah apa Muhammad? Ini bukan soal sentral, Edis. Beda Ya, itu saya sama tanya siapa yang menjadi sentral di sini? otakmu enggak di situ udah beda. Edis. Kamu jangan Apapun buta-buta. pertanyaannya, jawabannya otakmu tidak. Tapi gini aja lah Rita, saya nggak usah panjang lebar lah ngomong sama kamu. Muhammad sendiri Nah, kamu nggak mengatakan, sanggup apa sama aku kan? Kamu nggak sanggup kau. kata Muhammad, akal wanita itu separuh. Dan kalian itu kebanyakan penghuni neraka. Betul nggak? Betul nggak? Kamu tahu nggak? Kamu paling neraka, paling jahanam, tahu? Mana ayatnya? Enggak ayat lah. Yang penting kamu kan nggak Sesungguhnya menyembah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka akan mendapatkan pahala. Bisa tunjukkan ayatnya? Bisa tunjukkan ayatnya? itu menghalusinasi. Betul. Oke lah, gini aja. Halusinasi. Gini, Rita Sarah. Sebenarnya kamu itu sama Muhammad digolongkan dengan anjing dan keledai. Kamu tuh lebih Loh, daripada nggak anjing, percaya. kamu lebih daripada Muhammad keledai. digolongkan wanita dan anjing hitam dan keledai bersama-sama. Bersama-sama mereka digolongkan dalam hal membatalkan sholat. Betul? Betul nggak? Betul nggak? Kamu lebih anjing dan kamu lebih keledai. Ya udah. Kita tunjukkan ya. Kita tunjukkan ya. Sebentar. Kita akan tunjukkan kepada mereka apakah yang saya katakan itu tidak benar. Perhatikan. Saya tunjukkan hadisnya kepada mereka. Saya tunjukkan hadisnya ya. Nih. Baik.
Perhatikan. Apa saja yang memutuskan atau yang membatalkan seseorang dari sholatnya? Perhatikan. Oke, lihat ya. Sudah lihat di sini? Edis, kamu nggak perlu loh ngupas-ngupas soal sholat, sedangkan kamu nggak tahu apa arti sholat. Waduh. Oke, baiklah, saya tidak tahu. Saya tidak tahu kamu nih. nggak ada hak Hati-hati, untuk perhatikan nih, perhatikan. Hati-hati dengan hal yang memutus sholat. Saya bacakan. Dari Abu Dzar Al-Ghafri radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang akan memutus sholat seorang muslim jika tidak ada di hadapannya seperti mukhiroh ar-rohi, maksudnya tiang atau kayu sandaran di belakang kendaraannya atau tunggangannya. Perhatikan, pemutus sholatnya ialah wanita, keledai, dan anjing hitam. Nih perhatikan. Disebutkan di dalamnya anjing hitam adalah setan. Jadi kamu, wanita dan keledai, masuk satu tim golongan dalam hal membatalkan sholat. Betul? Kamu nggak tahu apa-apa. Betul nggak? Kamu nggak tahu apa-apa, Edis. Tuh, dia bilang nggak tahu apa-apa katanya. Jawabannya, tidak tahu apa-apa. Rita, ayo Rita. Itu banyak lagi artinya, itu bukan hanya sekedar baca. Rita, Maknanya dengar. itu, Betul kamu tidak punya. menurut ayat ini, kamu dengan anjing, dengan keledai, termasuk hal-hal yang membatalkan sholat? Kalau kamu lewat di hadapan sebentar, Rita Sarah dengarkan. Kalau ada seseorang sholat, kalau ada anjing hitam lewat di hadapannya, maka batallah sholatnya. Kalau ada orang sholat, ada keledai lewat di depannya, batallah sholatnya. Dan juga kalau ada orang sholat, wanita lewat di hadapannya, batallah sholatnya. Kenapa? Kamu batal? Satu tim dan Kamu satu golongan bersama anjing dan itu. keledai. Nggak ada itu batal. Jawab. Kamu nggak usah sok kamu korek-korek itu hadis atau ini Edis. Nggak itu nggak ada itu batal. Jawabannya kamu nggak percaya dengan hadis itu? Aisyah bahkan yang mengatakan kamu menyamakan kami dengan anjing. Aisyah yang mengatakan, perhatikan. Sholat, kamu megang-megang anjing, batal lah bodoh. Tapi kenapa kalau wanita juga menjadi batal juga? Batal lah kalau disentuh, kalau bukan muhrim bodoh. Iya, berarti wanita sama seperti anjing, betul? Membatalkan sholat, betul? Itulah kebodohan kau, Edis, betul. Kau suka ini mutar-mutar ini. Nanti kalau orang Apakah Aisyah mengatakan nih, perhatikan nih. Aisyah menolak nih disamakan dengan anjing. Perhatikan nih. Kisah Aisyah, istri Rasulullah yang menolak perempuan disamakan dengan keledai. Nih, saya bacakan ya. Jangan kau bilang saya baca. Waktu kamu baca sebentar, hadis nih. Edis, Ini sumbernya teman-teman ya. Ini sumbernya nih. Islami.co. Perhatikan nih. Kisah Aisyah, istri Rasulullah yang menolak perempuan disamakan dengan keledai. Nih, perhatikan ya. Saya bacakan nih. Aisyah adalah sosok kritikus hadis ulung. Banyak kisah Aisyah yang mengkritik beberapa periwayatan hadis yang dilakukan oleh sahabat. Beberapa hadis yang diriwayatkan tersebut biasanya dianggap oleh Aisyah kurang lengkap atau sang sahabat tersebut kurang memahami konteks isi hadis tersebut. Perhatikan. Nih. Dalam kitab ini ya. Nah, dan seterusnya saya bacakan saja. Saya bacakan ya. Nih, di sini dikatakan. Apa kata Aisyah? Suatu hari Aisyah, istri Rasulullah, mendengar sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis ini juga disebutkan dalam kitab Sahih Muslim tentang 3 hal yang membatalkan sholat jika hal tersebut lewat di depan kita. Perhatikan nih. Nih. Aisyah berkata, betapa buruknya kalian yang menyerupakan kami dengan keledai dan anjing. Ini Aisyah yang ngomong nih. Kamu nggak tahu, ini Aisyah.
Aisyah saja protes disamakan dengan anjing dan keledai sama Muhammad. Siapalah yang percaya sama kau, Edis, kecuali setan-setan yang di bawah gerombolanmu, Edis. Loh. Aisyah sudah bilang begitu. Bahkan Aisyah ngomong percaya, Tuhannya kami Muhammad Muslim tuh nggak kerjanya percaya apa yang nurutin kau hawa katakan nafsunya ini. Muhammad. Kami nggak percaya. Beda. Kau membaca saja. Dia percaya, Kamu nggak tahu teman-teman. apa arti dan maknanya. Kamu sekadar Nggak membaca. percaya. Kamu sekadar membaca, kamu nggak tahu apa makna dan artinya. Oke, apa maknanya? Silakan. Apa maknanya? Maknanya kalau sholat itu, kalau kau lagi sholat, kau pegang-pegang anjing, batal lah bodoh. Bukan, lewat. Bukan pegang, lewat di Lewat depanmu. gak batal bodoh. Oke, saya bacakan ya. Apakah disentuh, apakah lewat? Perhatikan. Apakah hanya lewat atau hanya disentuh? Perhatikan. Arti itu nggak bisa dipakai untuk muslim. Nggak bisa Baik. dipakai untuk Islam. Dipakai untuk kalian aja udah. Sama gerombolan setan kalian itu. Saya? Satu tim. Oke, gini. Edis, Gini, kau satu Rita. tim tuh sama yang Rita. penyembahmu. Rita, sekarang kamu pegang Aku di terus situ terang nggak? aja, Ada belum nggak kali di aku situ? nengok kau, Edis. Ada nggak di situ satu alat atau perangkat yang bisa kamu akses internetnya? Ada. Oke, coba ketik di situ. Nggak ada. Nggak ada. Oke, baiklah Rita. Sehubungan Kalaupun kamu, diketik, sehubungan Edis, kamu kalau takut diketik. membuktikan bahwa yang saya katakan Enggak, itu Edis, benar. kalaupun diketik, itu bukan untuk kami, orang Islam, itu untuk kalian aja. Karena Jadi menurut kamu website ini untuk orang Kristen? Sebentar ya, Pahaman saya buka kalian nih. aja. Ini websitenya nih. Saya balik ya, nih. Menurut kamu website ini untuk orang Islam nih, untuk orang Kristen nih. Ini kisah Aisyah istri Rasulullah yang menolak perempuan disamakan dengan keledai. penyesat untuk penyesat kayak kau, Edis, sama gerombolan. Oke, baik. Kita lihat Edis, Google ya. sama Nih, kalian. perhatikan. Apakah kita mengada-ngada? Perhatikan ya. Nih. Aku nggak kejang-kejang, cuman aku geram kali dengan Edis Oke. ini. Ini teman-teman bukti bahwa ini saya ambil dari Google ya. Lihat nih. Kisah Aisyah istri Rasulullah yang menolak disamakan dengan keledai. Kita klik. Tik. Nah, nih. Perhatikan ini. Ini website Muslim. Islami.co. Nih. Kisah Aisyah istri Rasulullah yang menolak disamakan dengan keledai. Kami nggak perlu itu. Islam nggak perlu itu. Kami Berarti hanya ini, perlu. berarti ini karangannya orang Kristen? Ya mungkin lah. Mungkin. Karanganmu. Saking mereka kalap dan bingungnya yang disalahin karesteng. Oke lah, Rita Sarah. Saya taruh di bawah dulu ya. Nah, kamu termasuk memfitnah satu. Yang kedua, kamu itu nggak ada ilmu. Kamu cuma Fitnahnya di mana? Kamu itu nggak ada ilmu, Edis. Kamu bodoh. Coba di mana? Di mana tidak ada ilmunya di mana? Kamu buat live untuk mengemis gift. Tahu? Oh, katanya saya mengemis gift, teman-teman. Iya, memang udah jelas. Teman-teman, katanya saya mengemis gift, teman-teman. Kasih dia gift, teman-teman, biar dia senang, teman-teman. Biar dia senang. Kayaknya dia nggak senang ini. Ketika saya dapat gift, orang Islam kepanasan, sakit hatinya, teman-teman. Rita, coba gini. Rita, ketika tuh, kamu udah dikasih gift tuh. Tuh, lihat itu udah dapat gift. Kamu udah senang? Udah senang dapat gift? Aku nggak peduli aku mau gift. Kenapa kalau saya dapat gift? Kenapa kalau saya dapat gift, terus kamu hatimu panas, kujuang, kesetanan, kenapa? Memang kamu live tujuannya minta gift, mengemis gift di live kamu, di room kamu itu. Oke Rita, sekarang begini. Oke baik, sekarang kalau ada orang Kristen, sebentar. Kalau ada orang Kristen kasih saya gift, kenapa hatimu panas? Cemburu, iri, syirik, musyrik. Kenapa? Sakit kepalamu melihat saya dapat gift, sakit. Edis, teman-teman, ketika saya dapat gift, ketika orang Kristen memberikan support kepada saya, mereka sakit kepala. Teman-teman, kita sakit kepala. Melihat Edis dapat gift, hancur hatinya orang Islam, teman. Kenapa Sarah? Rita bukan Sarah. hancur. Enggak, masalahnya memang tujuan kamu nge-live, ngemis gift, Edis, walaupun kamu nggak ada ilmu. Jadi kamu sakit hati begitu? Kalau kamu betul-betul kamu mau diskusi agama, cobalah diskusi sama paling top Ustadz Yusuf
Ustadz Nandar, Bang Zuma. Kamu mau lihat Jangan diskusi saya dengan Nandar. kau Mau udah lihat? kalah Dia mau kalah lihat. debat kau sama mereka. Baik ya. Mereka teman-teman, mereka sakit hati teman-teman. Sakit Makanya hatinya kamu buat panas. sendiri untuk men-skip edit. Baik. Kita tunjuk ya. Bagaimana, apakah saya pernah diskusi dengan Nandar? Mari kita tunjukkan teman-teman. Kita tunjukkan. Baik ya. Iya, tapi kau nggak sampai selesai kan? Kau lari kan? Lari dari debatan kan? Apakah dia mau lihat ya? Baik. Kita tunjukkan. Kita tunjukkan teman-teman. Baik ya. Kita akan berikan contoh bagaimana diskusi saya dengan Nandar, teman-teman. Kita akan lihat apakah saya pernah diskusi dengan Nandar dan Ya, bagaimana pernah, coba. kelakuan Nandar ketika saya diskusi Tapi dengan sekarang dia. kau nggak Perhatikan. berani kan? Dulu kamu bisa. Perhatikan. yang sanggup mengalahkan saya. Ibrani bisa, Yunani bisa, Aramaik bisa, jeder kon. Apa? Kok Anda ngaku ahli berbahasa Yunani? Nih, tolong bacakan ini. Enggak. Mana debatan kamu? Coba tunjuk video debatan kau yang sama Nandar. Itu kerjaan Nandar. Kerjaan Nandar cuman ngaku-ngaku bisa bahasa Ibrani. Disuruh baca huruf Ibrani. Nggak mau lah ya. Gini aja lah, gini aja. Rita, Tunjuk video yang tunjuk video begini, kalau Rita. kamu yang debat Sebentar, sama Nandar. Rita. Kau kalah kan? Kau nggak berani nunjuk di publik sekarang kan? Jangan gelagapan dulu pelan-pelan ya. Saya tunjukkan sama kamu. Begini Rita. Saya itu sudah melakukan tantangan debat terhadap Abdul Somad, Adi Hidayat, dan Tasik Ngaji. Perhatikan, belum dimulai debatnya, Tasik Ngaji buru-buru mengakui bahwa Muhammad itu robnya umat Islam. Kau pikir kami umat Islam cuma percaya sama ucapanmu, Edis? Kami nggak percaya, Edis. Kami tahu itu liciknya Kalau kau misalnya, itu, Edis. gini, kalau misalnya kamu saya tunjukkan beberapa Muslim yang mengakui, makasih Kak Mala, terima kasih. Kalau kamu saya tunjukkan beberapa Muslim yang mereka mengakui bahwa Muhammad itu robnya, kira-kira gimana? Nggak mungkin Islam mengakui Nabi Muhammad Tuhan. Bodoh, nggak mungkin. Kalau dia mengakui Tuhan Muhammad Tuhan, dia bukan Islam sudah. Aku cakap betul-betul ya. Edis, aku cakap sama betul-betul. Baik, kita tunjukkan ya. Siapa Islam yang mengaku Nabi Muhammad itu Tuhan, dia bukan Islam. Udah, titik. Emang kamu belajar agama Islam? Siapapun orangnya. Emang kamu belajar agama Islam? Aku belajar agama Islam, tapi aku nggak sesat kayak kalian. Loh, yang mengaku katanya. Ini orang Islam yang mengakui Muhammad Tuhannya nih. Siapa, Edis, dengar sini. Siapapun, mau ustadz, mau siapapun, kalau dia mengakui itu Nabi Muhammad itu Tuhan, berarti dia bukan Islam. Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Puji Tuhan. Rob berarti kamu pikir Rob itu Tuhan. Oke, apakah kamu mengakui Muhammad itu Robmu? Kamu pikir Rob itu Tuhan? Sebentar, apakah kamu mengakui bahwa Muhammad itu Robmu? Aku selama untuk pribadi aku memang nggak pernah aku bilang Nabi Muhammad itu Robku. Oke, kamu akui nggak Muhammad itu Robnya umat Islam? Ya, enggak. Aku hanya menganggap Nabi Muhammad kamu adalah mengakui atau tidak Muhammad itu Robnya umat Islam? Menurut aku pribadi enggak ya. Maaf. Oke, Kalau baik. yang lain aku Oke, nggak tahu. ada nggak umat Muslim yang mengakui bahwa Muhammad itu Pasti Robnya? umat Islam yang lain tidak mengaku kalau dia itu Tuhan. Kita kasih naik satu Muslim yang lain. Aku yakin. Kita kasih naik satu Muslim yang lain. Ya, baik. Kita kasih naik satu Muslim yang lain yang mengakui bahwa Muhammad itu adalah Robnya. Sebentar. Siapa Muslim yang mengakui Muhammad Robnya? Mari silakan ajukan permintaan naik. Oke, coba kita kasih naik ada siapa nih ya?
Sebentar. Udah melarikan diri semua ini. Muhammad yang mengakui Muhammad adalah Robnya. Ini sebentar. Nggak ada kan? Nah, tengok. Oke. Kita kasih naik, nggak apa-apa. Kita kasih naik. Ada Ristiani. Halo Ristiani, apakah Anda seorang muslimah? Halo, ya, saya seorang muslim. Ya, silakan nyalakan kamera. Tunggu Edis. Oke, dia muslim. No, gimana? Ristiani, sebentar, saya tanya dulu. Ristiani, Anda seorang muslimah? Iya, saya muslim. Apakah Anda masih bangga dengan keislaman Anda? Sangat bangga sekali. Silakan nyalakan kamera. Karena saya tidak terbiasa live-nya. Oke, baiklah ya, kita kasih. Dia sudah malu jadi orang Islam? Sudah malu jadi orang Islam? Enggak lah, saya bangga. Oke, baik. Kalau Anda tidak malu jadi orang Islam di bawah ya, baik. Kita kasih naik lagi ya. Kita undang Muslim ya. Apakah setiap Muslim itu sudah pasti dia tidak mengakui bahwa Muhammad itu adalah Robnya? Karena banyak di sini Muslim yang mengakui Muhammad itu Robnya. Bagaimana Anda apa namanya? Silakan. Sebentar. Mana si Rijal ya? Rijal. Silakan Rijal. Mana Rijal? Ajukan permintaan naik. Mana Rijal ini? Si Rijal itu walaupun dia debat begitu, dia akui Muhammad itu Robnya. Bagaimana? Ayo Rijal, mana kamu Rijal? Kita tunggu si Rijal. Jadi kamu jangan mengatakan bahwa setiap orang Islam tidak mengakui Muhammad itu Robnya. Gini, yang mengakui Muhammad Robnya itu orang Islam yang belajar mendalam agama Islam. Contohnya siapa? Yusuf PI mengakui Muhammad Robnya. Daman Al-Mantiki. Bukan berarti Rob itu Tuhan, Edis. Kamu ngerti nggak itu? Kemudian siapa lagi? Rob? Rijal. Oke, ketika mereka mengakui bahwa Muhammad itu Robnya, apakah mereka sesat? Kalau dia mengakui Nabi Muhammad itu ketika Tuhan. Dia mengakui Muhammad itu Robnya, apakah dia sesat? Gini Edis, dari judul yang kamu bawa ini, Sulit berat, saudara. Itu berarti dengar, Rita, pertanyaan saya simpel. Ketika seorang Muslim, contohnya Yusuf PI, Ar-Rashid, Daman Al-Mantiki, dan muslim-muslim yang lain, Gus Wafi, mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Bahkan Uni Rifa itu mengakui Muhammad itu Robnya umat Islam. Apakah mereka sesat? Tapi bukan berarti Rob untuk menuhankan Edis. Paham berarti kamu? Muhammad Robnya umat Islam? Kalau dia bilang Rob, tapi maknanya bukan menuhankan, kamu mau bilang apa Edis? Berarti Rob tidak Muhammad? Kalau Rob, hanya Rob saja, bukan Tuhan. Berarti Muhammad adalah Robnya umat Islam? Menurut aku, nggak pernah Edis. Nah, kan bingung. Makanya teman-teman, makin Muhammad itu Robnya on-off. Jadi mungkin dia ini saklarnya on, saklarnya off. Jadi Muhammad off dulu dah. Muhammad, lu off dulu, jadi Rob. Nah, kalau tempat Rifa, on terus dia on. Memang Edis kau gimana sih Rita? Kenapa kalian tidak jelas? Kamu ini suka mutar-mutar belit Edis tahu? Loh, namanya saja sudah mutar-mutar. Kamu mutar belit kau. Oke, sekarang saya tanya, apakah Muhammad itu Robnya umat Islam? Pribadi aku enggak. Kenapa? Waktu Gus Wafi, Yusuf PI, Uni Rifa dan kawan-kawan mengatakan Muhammad itu Rob, apakah mereka sesat? Tergantung apa makna yang dia maksudkan. Gak usah diterjemahin, Rob aja. Mereka mengakui Muhammad sebagai Robnya. Maunya kamu aja. Nah itulah kamu. Berarti kesimpulannya teman-teman, Muhammad boleh, Rob boleh tidak. Ada saklarnya. Iya, makanya saya bilang Robnya mereka sampai hari ini belum ketahuan siapa. Kayak gini, kamu tahu nggak arti apa sih artinya Tuhan? Jangan kamu pikir sama dengan agama kamu.
agama kamu Oke menganggap lah. Tuhan Gini itu Rita Sarah, coba saya udah kapok, udah ampun. Saya tidak bisa membuat argumen dengan baik. Saya hanya mempermalukan Islam. Coba minta dulu permintaan maafmu kepada kaum muslimin. Karena kamu sudah membuat malu orang Islam. Muhammad kadang on, kadang off kamu bikin. Itu kau, otak kau Edis yang bilang Oke, nih terakhir. Islam sejati. Gini. Memang dia betul-betul dengar. Nggak mungkin Dengarkan, dia terprovokasi dengan hokmu. Oh, dia mau saya putarkan yang lain. Oke, nggak apa-apa. Kita mau putarkan yang lain, teman-teman. Sebentar. Sabar. Apakah hanya mereka saja atau hanya ada yang lain? Perhatikan ya, perhatikan. Jawab. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Penipu kau Edis, penipu besar. Oke, itu namanya Ar-Rasyid. Sebentar. Itu pendebat Islam. Pendebat dia. Dia akui Muhammad itu robnya orang Islam. Sekarang saya tanya. Apakah Ar-Rasyid, seorang pendebat Muslim, yang mengakui Muhammad itu robnya umat Islam, apakah dia sesat? Aku nanya kamu, apa sih artinya rob? Aku nanya kau balik ini. Kau jawab dulu. Rob itu artinya banyak. Ya. Ya udah. Bisa saja dia itu banyak, yang kepadanya kamu menaklukkan diri. Bisa artinya yang mengendalikan kamu. Bisa yang kepadanya kamu menghamba. Betul atau tidak? Bukan menghamba. Apa? Mengikut. Oke. Jadi Muhammad robmu enggak? Aku nggak bilang rob, Hedis. Kamu ini putar balik. Itu aja kok. Makanya saya udah oke. Tidur di bawah ya Rita ya. Jadi kamu malam hari ini hanya membuat malu orang Islam. Jadi saya kasih. Wahai penyembah Edis di bawah ini, wahai penyembah Edis gimana kalian. kan? Apa masih kurang koinnya sama kamu? Masih kurang. Sebentar. Rita, masih kurang koinnya, masih kurang. Masih mau nambah koin? Penyembah Edis di sini hanya minta mengemis. Teman-teman, sudah saya bilang teman-teman. Ketika saya dapat koin, ketika orang Kristen mensupport saya, mereka panas, kujang, iri, syirik, musyrik. Stres mereka teman-teman ketika ada banyak orang Kristen mensupport saya. Stres mereka, stres. Aduh, hancur. Hancur kita teman-teman, hancur. Betul. Kau yang hancur, Edis. Betul. Kau yang hancur. Masih kurang koinnya? Masih kurang, itu udah dapat tuh 1045 itu loh. Masih kurang. Gak peduli, suka hati kau lah. Aduh. Di mana si Rizal? Halo Rizal. Di mana Rizal Ar-Rahman? Aduh, di mana si Rizal ini? Silakan teman-teman Muslim. Coba siapa? Adi, si Adi, terus siapa? Rizal, siapa lagi? Orang-orang Muslim yang mengakui Muhammad itu sebagai Tuhannya. Hanzo. Kemudian siapa lagi? Coba ayo. Kalau kalian nonton, coba ajukan permintaan naik. Biar kalian sadarkan dulu ini. Saudari kalian ini. Bentar ya. Kita kasih naik. Nah, kamu nggak paham. Kita kasih naik Guntur Al-Munawi. Guntur Al-Munawi. Sebentar. Kita harus mengkonfrontir sesama Muslim. Oke, Guntur Al-Munawi, apakah Anda seorang Muslim, Bang? Muslim, Bang, Muslim. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera. Tunggu ya. Mas Guntur, nanti jangan terprovokasi dengan ini yang menonton Edis, ya. secara live di TikTok itu 23.000 orang tuh yang nonton tuh. Jangan bikin malu agama Islam. Oke. Ya, Bang, sebentar Rita. Gantian Rita. Penipu Tunjukkan Edis. adabmu sebentar Rita. Tunjukkan adabmu. Dia Bang Guntur. Apakah Anda ini memperdalam agama Islam? Ya, sedikit memperdalam. Oke, kata Rob itu bisa nggak ditujukan kepada manusia di dalam Al-Quran? Bisa. Enggak bilang. Oke, sebentar. Ini Rita ini ngomong terus. Oke. Kenapa kata Rob itu ditujukan kepada manusia di dalam Al-Quran? Karena Rob itu bagian dari maknanya, bagian dari artinya adalah mendidik, mentarbiyah. Oke, Muhammad sebagai Rob nggak di tengah-tengah umat mentarbiyah umatnya.
Oke, Muhammad sebagai Rob nggak kalau gitu di tengah-tengah umat muslim? Ya tergantung maknanya Rob itu. Ya, makanya saya tanya. Kalau begitu, Muhammad sebagai Rob nggak dia? Iya, Muhammad sebagai Rob. Sebagai Rob. Oke. Rita, apakah kamu menolak Muhammad sebagai Robmu? Tergantung maknanya apa dulu. Kalau kamu mengatakan Rob udah itu mulai Tuhan, kan? Udah mulai. aku tidak setuju. Yang Guntur Al-Munawi mengatakan iya Muhammad sebagai Rob. Si Rita tidak. Makanya saya bilang sudah tahun 2025 orang Islam belum konsili Muhammad termasuk Robnya atau tidak. Udah 2025 bro, konsili dulu. Oh, udah saya bilang sama kalian sejak munculnya Edis TV umat Islam harus mufakat biar Muhammad tidak pakai saklar sebentar Rob sebentar bukan. Coba, Bang Guntur, Anda kan orang yang memperdalam agama Islam. Coba sadarin umat muslim bahwasanya Muhammad itu adalah sebagai Rob di tengah-tengah kaum muslimin. Coba silakan. Maksudnya gimana Bang? Oke, Bang Guntur sekali lagi saya ulangi. Jangan-jangan dia udah dikasih saklar on off. Oke, Bang Guntur. Itulah kau Aidis. Apakah sebentar Rita? Kau itu taunya kau dengarkan dulu. Sabar. Tenangkan dirimu dulu Rita, tenangkan dirimu. Kalau kurang koinmu bilang. Teman-teman saya kurang koin. Apakah saya harus mandi lumpur teman-teman? Apakah saya harus pikir balik? Bilang kalau kurang koin. Ini. Guntur Al-Munawi. Apakah Muhammad itu adalah sebagai Rob di tengah-tengah umat? Khusus di tengah-tengah umat ya, bukan untuk alam semesta. Oke. Ya. Rita, apakah Anda setuju bahwa Muhammad itu di tengah-tengah umat muslim sebagai Rob? Ada dua arti Edis bagi aku. Setuju atau tidak setuju? Dengarkan dulu jawabanku. Kalau Rob menurutmu Tuhan, aku tidak setuju. Tapi kalau Rob hanya untuk mengikuti, aku setuju. Oke, berarti Muhammad Robmu tidak? Untuk pribadi, aku belum mengatakan Rob. Tuh, coba Guntur. Dia tidak mau menerima Muhammad sebagai Rob di tengah-tengah umat muslim. Anda menerima. Jadi siapa yang benar ini? Tidak jadi masalah kalau dia tidak menerima sebagai Rob. Apa salahnya di situ? Kan? Aku hanya muslim yang tidak menganggap Muhammad Robnya. Pak Guntur menerima Muhammad sebagai Robnya. Sudah saya bilang teman-teman, orang Islam masih bingung Muhammad termasuk Rob atau tidak. Rob itu artinya mendidik, mentarbiyah, mengurus, memelihara umatnya. Ini khusus umat. Sementara Tuhan kita Islam, dia Tuhan, Robnya seluruh alam semesta. Makanya di surat Al-Fatihah ayat pertama, Allah katakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, sekarang setuju. Tadi nggak setuju kan? Rob alam semesta. Karena aku tahu apa baik. Stop. Oke, baik. Aku setuju. Oke, sebentar. Oke. Berarti Bang Guntur, berapa Robnya umat Islam? Satu Allah. Satu. Nah, Allah sekarang tinggal satu. Jangan ketawa kau Edis bodoh. Sebentar. Oke, Allah Rob bukan di tengah-tengah umat Muslim. Sebentar, Guntur, pelan-pelan Guntur, pelan-pelan. Apakah Allah termasuk Rob di tengah-tengah umat Muslim? Iya, termaksud. Oke, apakah Muhammad juga termasuk Rob di tengah-tengah umat Muslim? Ya termaksud. Berarti berapa Robnya umat muslim? Satu Allah. Nah kan? Allah. Satu ditambah satu. Sama. Bang Edis tidak paham. Bang Edis tidak paham. Ya. Tuhannya umat muslim. Orang begini. Mereka sering ngeledekin kita kan? Mereka sering ngeledekin. Sebentar. Gantian dong. Masa ngomong terus. Pelan-pelan. Gantian dong. Ketika kalian nanya sama kami, masalah Tuhan ya tidak paham. Ketika kalian nanya sama kami, dengar dulu, dengarin. Iya. Di dalam bahasa aslinya, Yesus itu kurios kami. Bahasa Arabnya itu Rob kami. Nah, Bapa di sorga juga kurios kami, sebagai Rob kami juga. Roh Kudus juga sebagai kurios sebagai Rob kami. Lalu kalian tanya, 1 tambah 1 sama dengan berapa? Kami jawab 1. Kalian tertawa. Giliran dibalikin ke kalian. Kami 1 tambah 1 sama dengan 1 loh. Makanya ada istilah Tritunggal.
3 tapi 1. Sedangkan kalian 1 tambah 1, kalian nggak lulus-lulus. Kita satu. Siapa yang tambah? Oke, Muhammad Rob tidak. Siapa yang tambah? Oke, Muhammad Rob tidak. Satu, Tuhan kita adalah Allah. Muhammad Rob tidak. Muhammad Rob sebagai Oke, pendidik di Muhammad tengah-tengah Rob. umat, Allah di Rob alam tidak. semesta. Siapa? Allah Rob tidak. Allah Rabbil Alamin. Oke, Allah berarti ada berapa Rob di Rabbil sini? Alamin. Ada berapa Rob di sini? Allah itu Rabbal Alamin, Edis. Ada berapa Rob Kalau berarti di sini? Muhammad enggak. Ya satu lah. Awa. Rabbal Alamin. Rabbal Alamin itu satu. Sudah saya bilang teman-teman, mereka tidak bisa tambah-tambahan. Sulit, Boleh sama-sama 1 saudara-saudara, menit. Boleh sulit. sama-sama 1 menit. Gimana Guntur? Coba Guntur. Iya. Kamu akui Kita di dalam Muhammad sebagai kita- roh. Yang di tengah sebenarnya umat Muslim. yang sebenarnya Edis ini yang bodoh melampau kali, bodoh terlalu bodoh. Mereka yang nggak bisa tambah-tambahan, saya yang disalahin. Bang Edis tahu nggak? Bang Edis tahu nggak kalimat yang paling tinggi dalam agama kita Islam itu kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Ketahu? Nah itu. Bang Edis tahu tidak? Di situ tidak ada kata Rob. Dan Oke, inilah baik, kalimat baik. intinya kita Oke, asyhadu alla baik. ilaha illallah. Oke, Mau menentang Sirita apa lagi kau? Sirita saya Kalau turunkan udah kayak gini, kamu Sirita mau siapa lagi? Oke, Rita kau di bawah dulu. Rita kamu di bawah dulu. Kamu nonton di bawah. Ini, oke, Bang Guntur. Ini Bang Guntur. Bang Guntur, di dalam Al-Qur'an ada tidak orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ada, ya. Oke. Dikatakan di situ hawa nafsunya sebagai ilahnya, betul? Ya, betul. Oke. Berarti tidak semua orang mengilahkan Allah. Ada yang mengilahkan batu. Ada yang betul. mengilahkan hawa nafsu. Betul? Ya, betul. Oke. Apa itu diilahkan? Atau dituhankan? Ilah itu maksudnya dia beribadah hanya kepada zat tersebut. La ma'buda bil haqqi illallah. Dan itu keyakinan kita Islam, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Oke. Tapi fakta di lapangan ada yang mengilahkan selain Allah, betul? Iya, itu manusia, berbagai macam model Ada, sesembahan. sebentar. Ada nggak yang mengilahkan uang? Harta ada. Ada. Ada nggak yang mengilahkan iblis? Kalau iblis ada. Oke. Ada nggak yang Orang tersebut. mengilahkan manusia? Ada. Ada. Oke. Kalau seperti itu, apa pengertian mengilahkan? Apakah menganggapnya sang pencipta? Dianggap sebagai pencipta. Oke, berarti orang yang mengilahkan duit berarti menganggap duit sang pencipta. Dia diperbudak oleh duit, oleh harta. Kenapa orang Islam kalau ditanya nggak pernah nyambung, teman-teman? Sekali lagi saya ulangi. Ya. Apakah ada yang mengilahkan manusia? Yang mengilahkan manusia ada. Apakah ada yang mengilahkan hawa nafsu? Ada. Oke, apakah mengilahkan itu menganggap bahwa sesuatu itu sang pencipta? Iya. Oke, berarti orang yang mengilahkan hawa nafsu adalah perbuatan menganggap hawa nafsu sebagai sang pencipta? Iya. Oh, berarti menganggap sang pencipta itu penciptaan, hawa nafsu itu sang pencipta langit dan bumi? Iya, ada orang-orang yang tersesat itu, orang-orang yang menyimpang. Yang mereka tidak mentuhankan Oke, Allah. berarti orang yang mengilahkan uang, menganggap uang pencipta langit dan bumi? Iya, orang-orang yang menyimpang keyakinannya yang harus diluruskan. Di mana coba? Di mana ada keyakinan orang yang menganggap yang menciptakan langit dan bumi itu uang? Coba di mana? Karena dia menganggap dengan uang itu dia bisa merubah segalanya, bisa menciptakan segalanya. Di Orang mana keyakinan ada seperti sebuah itu. keyakinan bahwa yang membuat langit dan bumi ini duit? Coba. Orang yang ini terlalu jauh, ini pembahasannya seperti ini, terlalu jauh. Gini aja saya bantu. Penciptaan. Saya bantu dah gini Guntur, sebentar Guntur, gini. Gini saya bantu. Maksud mengilahkan, maksudnya mengilahkan, mentuhankan, itu bukan menganggap sesuatu itu sang pencipta, bukan. Tapi mengilahkan atau mentuhankan adalah sebuah perbuatan membuat dirinya diperbudak oleh sesuatu itu sehingga ia takluk kepadanya. Setuju nggak?
Ya, setuju itu. Nah, jadi ketika orang mengilahkan hawa nafsu, dia membuat dirinya itu menjadi budak hawa nafsu tersebut. Ya, betul. Ya, Ketika betul. seseorang mengilahkan uang, dia membuat dirinya menjadi budak uang itu. Contoh, kamu mau Ya, nggak saya betul, kasih betul uang, itu. kamu lompat dari jurang. Kamu mau nggak saya kasih Ya. uang, kamu anu India. Artinya uang bisa membuat dirinya jadi budaknya. Paham? Iya, betul itu, betul. Nah, dia Paham. takluk kepada uang tersebut. Ketika uang berbicara, dia siap. Siap. Laksanakan. Nah, gitu maksudnya. Itu maksudnya mengilahkan. Nah, Iya, sudah benar. pesan saya malam ini kepada Anda Guntur, jangan kamu ilahkan Muhammad. Stop. Siapa yang menuhankan mengilahkan Muhammad? Oke, saya buktikan kamu menuhankan Muhammad, mengilahkan Muhammad. Gini, Oh, saya kasih mana gambar buktinya? kamu. Saya kasih gambar. Sebentar, teman-teman. Saya kasih gambarnya. Bahwa kalian itu mempertuhan atau mengilahkan Muhammad. Menaklukkan diri kalian kepada Muhammad. Nih, saya punya gambar bagus nih. Perhatikan. Perhatikan. Bang Guntur, selagi Anda jadi orang Islam, betul atau tidak, Anda harus takluk, patuh, tunduk kepada seorang manusia yang bernama Muhammad. Terus, kenapa itu? Betul atau tidak? Iya, betul. Itu kan atas perintah Tuhan kita Allah. Saudara-saudara. Allah memerintahkan kita untuk taat sama Muhammad. Sebentar. Ketika kamu takluk, patuh, tunduk kepada setan, oleh Al-Quran, oleh bahasa Al-Quran, itu namanya kamu mengilahkan atau mentuhankan setan nggak? Bagaimana coba ulangi? Saya ulangi, pelan-pelan. Ini otak orang muslim harus kita ini. Pelan ya. Perhatikan. Ketika ada seseorang takluk, patuh, menyerahkan ketaklukannya kepada iblis, melakukan apa yang iblis perintahkan. Menurut bahasanya Al-Quran, dia mengilahkan setan nggak? Mengilahkan iblis itu nggak? Dia menghambakan diri, menjadikan dirinya budak sama setan. Oke, berarti iblis menjadi ilahnya, betul nggak? Iya. Dia mentuhankan si iblis itu, betul? Sekarang iblisnya diganti nih, ganti iblisnya dengan Muhammad. Ketika Anda patuh, tunduk, menyerahkan ketaklukan Anda, sehingga Anda tidak boleh membantah Muhammad, harus patuh kata Muhammad. Sami'na wa ta'na, kami mendengar dan kami taat. Iya. Sama nggak itu? Itu atas perintah Tuhan kita Allah. Iya, Allah artinya Allah memerintahkan kamu untuk menuhankan, mengilahkan Muhammad, betul nggak? Allah tidak menyuruh kita menuhankan Muhammad, mengilahkan Muhammad. Tapi Allah menyuruh kita patuh taat kepada Muhammad. Berat ini. Ini dengarkan. Kalau ada orang, dia masukin apel ke mulutnya, masuk ke perut. Itu namanya makan, bener nggak? Kalau apelnya diganti dengan duku atau dengan bengkoang, namanya masih makan nggak? Ya makan. Oke, makan. Jadi, walaupun objeknya diganti, perbuatan yang kita perbuat terhadap sesuatu itu tetap sama. Definisinya tetap sama, walaupun objeknya diganti, betul? Iya. Contoh. Di depan ada setan. Di depan saya ada setan. Saya menyerahkan ketaklukan saya kepada si setan ini. Patuh saya sama dia. Disuruh apapun saya nurut sama dia. Menurut Al-Quran, sebentar. Siapa yang suruh? Sebentar. Tidak, siapa yang suruh patuh sama setan? Oke, baik. Berarti tergantung siapa yang suruh, betul? Iya, siapa yang suruh? Kalau Allah yang suruh, kita taat, patuh sama dia. Baik, dengar. Di depan ada apel. Saya makan. Masuk ke perut saya. Namanya makan, setuju? Ya. Kalau saya disuruh saya. Namanya berubah, bukan makan lagi kalau disuruh. Enggak, kalau saya disuruh untuk melakukan perbuatan itu, masih disebut makan enggak perbuatan itu? Disuruh, maksudnya disuruh apa dulu?
Disuruh makan atau disuruh apa? Dengar, ada apel. Ya. Saya kunyah apel ini. Krop, krop, krop. Saya masukkan ke perut saya. Disebut apa perbuatan itu? Ya, disebut makan. Makan. Kalau saya disuruh sama Allah. Apel masukin ke mulut, krop, 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 telan ke mulut. Namanya bukan makan lagi kalau disuruh. Ya disuruh makan. Iya, tetap saja namanya makan. Iya. Sekarang, sebentar nih, sekarang. Ada setan. Setan. Saya menaklukkan diri kepada setan itu. Mengikuti apapun yang diperintahkan oleh setan itu. Namanya, menurut Al-Quran, namanya mengilahkan si setan itu, betul? Maksudnya siapa yang suruh mengilahkan si setan? Sebentar. Jangan disuruh dulu, Jangan disuruh. Perbuatan yang demikian kepada si setan, menaklukkan diri kepada si setan itu, disebut mempertuhan setan itu, betul? Mengilahkan dia, betul? Nah, kalau disuruh saya disuruh menaklukkan diri kepada setan itu. Berarti saya disuruh mengilahkan setan itu enggak? Iya, pertanyaannya siapa yang suruh? Terserah mau nyuruh Udin kayak atau siapa gitu. Beda. Kita Islam disuruh sama Sang Pencipta yang Maha. Oh, berarti kalau disuruh sama Allah, berarti itu bukan disuruh mengilahkan setan. Kita disuruh sama Allah, kita disuruh sama Pencipta. Iya, disuruh ngapain? Namanya disuruh ngapain? Disuruh taat patuh sama utusannya Muhammad SAW. Berarti artinya disuruh mengilahkan si setan itu, betul nggak? Kita disuruh patuh, disuruh taat, bukan disuruh menghambakan diri. Kalau patuh, taat, takluk kepada setan, artinya mempertuhan setan, betul nggak? Patuh sama setan, sama Muhammad. Misal, orang yang patuh sama setan, takluk sama setan, disebut mempertuhan setan, betul? Bang, kalimat ilah itu yang udah bang, tidur di bawah, Bang. Tidur di bawah. Adapun tidur di bawah. Makanya saya bilang teman-teman, ini gambar ini sangat fenomenal. Gambar ini saya dapatkan ketika saya sudah nggak tahu lagi apa kira-kira yang saya perbuat untuk menyadarkan orang Islam. Pada waktu itu sore hari jam 4, saya mandi teman-teman di bawah pancuran. Di bawah pancuran tuh saya pejemin mata saya sampuan begini ya. Apa ya kira-kira supaya orang Islam ini dia bisa sadar. Muncullah di ide saya ini. Nih teman-teman. Jadi teman-teman, kalau kamu baca Bible, baca Quran, sebenarnya intinya itu sama kok. Bagaimana seseorang itu dikendalikan. Ketika Anda dikendalikan oleh Bapa di sorga, itu sebenarnya Anda membuat Bapa di sorga itu jadi Tuhanmu. Kalau Anda setan yang mengendalikan Anda, setan itu jadi Tuhanmu. Nah kita sebagai orang Kristen, wajib kita itu, nih, seandainya ini adalah dirimu, wajib dirimu itu dikendalikan oleh Bapa di sorga. Memerintah Bapa di sorga itu di hatimu itu memerintah, mengendalikan hidupmu. Ketika Bapa di sorga memerintah dengan perantara anaknya atau firmannya yaitu Tuhan Yesus, dan rohnya, Roh Kudus yang tinggal di hati kita, maka kita tidak akan mencuri. Kita tidak akan mencuri. Kita tidak akan bersaksi dusta. Kita melakukan kehendaknya. Itu maksudnya memerintah Bapa di sorga itu. Dengan perantaraan firman dan Roh Kudusnya. Nah, ketika Anda jadi Kristen, Anda sedang dikendalikan oleh Roh Tuhan. Roh Tuhan menguasai kita. Tapi ketika Anda jadi Muslim, Anda itu dikendalikan sama Allah dengan perantaraan Muhammad. Kalau Anda nggak sadar juga, benturin kepala Anda. 13 tahun saya lamanya memperdalam itu. Memperdalam agama itu saya perdalam. Itu maksudnya. Tapi Anda nggak sadar-sadar. Tuh. Sadar kalian, sadar. Makanya sebagai seorang Kristen, wajib kita itu. Menjadikan Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai Tuhan kita. Sebagai Rob kita. Sebagai yang kepadanya kita menaklukkan diri. Nekat yang nyata. Nah kamu sebagai Muslim, kamu itu, kalau kamu sadari, kamu itu, di hati kamu itu, sedang memerintah Allah dan Muhammad.
Muhammad yang memerintah kamu. Makanya kamu masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Keluar pakai kaki kanan. Ya kan? Itu karena apa? Karena Muhammad mengendalikan hidupmu. Memerintah di hidupmu. Siapakah yang mengendalikan seorang muslim? Nih, kaki muslim masuk kamar mandi, kaki kiri. Pagi-pagi ambil air, sedot-sedot 3 kali airnya. Kamu bikin gitu karena Muhammad mengendalikan kamu muslim. Tapi kamu nggak sadar-sadar. Banyak muslim kejang-kejang tuh di bawah tuh kejang. Kalau kamu baca Quran cuman baca Arabnya doang, nggak kamu baca artinya. Ya mana kamu ngerti? Nggak nyampe ilmumu ke situ, nggak nyampe. Ya,